berdasarkan fakta persidangan, beberapa perkara yang sudah kami periksa dan sanksi yang terberat itu adalah pemberhentian karena terbukti di dalam persidangan ada perilaku yang tidak netral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, memang kami mendapatkan beberapa fakta, misalnya ada interaksi penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu yang dilakukan dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang kemudian dari interaksi itu mempengaruhi perilaku mereka untuk melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pemilu, dan itu sudah bisa kami buktikan, maka sanksi yang terberat adalah pemberhentian. Nah, interaksi itu pada umumnya terjadi soal bagaimana mereka membantu peserta pemilu untuk mendapatkan suara, yang kemudian memberikan keuntungan dalam hal ini misalnya mendapatkan kursi dalam pemilu tahun 2024. Dan dalam interaksi itu biasanya dilakukan juga karena ada imbalan berupa uang yang jumlahnya bervariasi. Kemudian ada hal-hal yang juga terkait dengan ketidaknetralan karena ternyata penyelenggara pemilu itu masih tercatat sebagai anggota partai politik. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata dalam proses seleksi kepentingan partai politik terhadap proses pemilu itu sangat besar. Saya kira hal ini juga tidak bisa kita pungkiri karena pemilu adalah kepentingannya adalah untuk pencapaian peserta pemilu atas kekuasaan yang mereka inginkan. Nah, dari proses seleksi itu akhirnya kami juga bisa menemukan bahwa fakta ternyata dalam proses seleksi baik oleh KPU ataupun Bawaslu intervensi terhadap kepentingan partai politik itu juga masih ada, sehingga ada beberapa penyelenggara pemilu yang dapat kami buktikan ternyata itu adalah anggota partai politik, misalnya contoh menjadi calon anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten yang tercatat dalam DCT, baik dalam DCT 2024 ataupun dalam DCT 2019.